Nah, pada 70% dari masyarakat kita datang ke dokter sudah stadium 3 dan 4. Jadi tingkat keberhasilannya lebih kecil. Ya, jadi kesembuhan bergantung dari pertama tentunya jenis kankernya, kedua pada stadium mana. Ya, di dalam tubuh kita tuh banyak sekali kerja kita benih. Ada ribuan. Ya, kalau kamu itu sakit tenggorokan, kamu akan terasa ada kayak benjolan di bawah leher itu yang kadang-kadang sakit. Itu karena infeksi menimbulkan kerja kita benihnya itu membesar. Kemudian dia hilang lagi. Ada di ketiak, di seluruh badan ada. Itu adalah benteng-benteng pertahanan tubuh kita. Nah, kadang-kadang dia menjadi bertumbuh ngaco, menjadi kanker. Ya, sekali lagi, jaringan-jaringan tubuh kita itu selalu membelah dan memperbaharui diri. Ya, kulit kita yang sekarang kita pegang ini tidak ada sebelumnya. Sebelumnya tuh udah diganti gitu loh. Ya, jadi sel tubuh kita selalu membelah, memperbaharui diri. Kadang-kadang pembelahannya ngaco, membelah semaunya, membelah cepat sekali, dan dia terus ke sekitarnya. Nah, itu yang namanya kanker. Nah, dalam hal ini, kalau kanker itu melibatkan sel-sel yang ada dalam kelenjar getah bening, itu menimbulkan yang namanya kanker kelenjar getah bening atau limfoma. Pengobatannya tidak dioperasi karena biasanya udah banyak sekali, kecil-kecil. Langsung kemoterapi atau infus obat yang kemudian beredar dalam darah dan membunuh sel-sel kanker itu. Di dalam mulut, di ketiak, di dalam tubuh yang tidak teraba, di selangkangan kadang-kadang ada tiba-tiba ada benjolan karena kelenjar kita ada di mana-mana. Cuman teraba benjolan aja, nggak sakit nggak apa. Periksakan ke dokter. Nanti harus diambil, dibiopsi. Kalau ternyata itu limfoma ya diobati sesuai dengan hasil laboratoriumnya. Ya, kadang-kadang kita melakukan apa yang kita sebut sebagai CT scan untuk melihat di dalam seperti apa. Itu aja, tapi terutama perabahan. Kalau kadang-kadang kelenjar getah beningnya tidak teraba karena ada di dalam, misalnya di perut gitu ya, kita tahunya hanya dari USG dan CT scan. Bukan, kalau lemaknya itu kemudian bikin dia menjadi gemuk, kegemukan itu menuju kanker, bukan lemaknya. Dan orang menjadi gemuk bukan karena kolesterol, karena makan nasinya kebanyakan, karena makan gulanya kebanyakan. Karbohidrat yang sekarang dianggap sebagai tertuduh, bukan kolesterol. Kolesterol ya nanti risikonya ke jantung, tapi bukan ke kanker. Tapi yang mengandung bahan kimia, itu bisa bikin kanker. Bahan-bahan pengawet, saus tomat yang kamu makan kalau kamu makan bakso pinggir jalan, itu bikin kanker karena dia bukan saus tomat. Apa benjolan itu kanker atau bukan? Kalau benjolannya bukan kanker ya udah selesai. Kalau benjolannya kanker ya kemoterapi. Ya, kemoterapi itu memang obat yang keras, tapi memang harus dilakukan demi survival atau demi kehidupan kita sendiri. Dan dia itu mengenai sel-sel tubuh kita yang harus kita jaga. Ya, dia tentunya bikin mengenai sel-sel. Jadi obat kemoterapi itu akan menyerang sel tubuh yang membelah dengan cepat. Antara lain akar rambut dan sel-sel dalam lambung. Jadi kita itu akan tentunya rambutnya kepalanya akan jadi seperti saya ini. Sementara lalu kemoterapi itu efek sampingnya juga antara lain nafsu makannya hilang, mual-mual, muntah kadang-kadang. Sekarang udah ada obat-obat yang mengatasi. Ada yang bilang nanti sel-sel sehat juga ikut dirusak. Ya sebagian, kita jagain aja. Dan biasanya saya jawabnya, iya sel tubuh kita dirusak tapi tidak semua. Tapi kita hidup. Kalau kita tidak di kemo, kita akan tidak hidup. Jadi artinya ini sebuah pertimbangan yang menimbang manfaat dan mudarat sebuah obat. Efek samping lain adalah kadang-kadang sel darahnya menjadi turun, kadang-kadang kita mesti transfusi, kadang-kadang kita mesti memberikan suntikan agar leukosit atau sel darah putih yang terkena kemo menjadi ngedrop, kita angkat. Jadi semua sudah ada jalan keluarnya. Tapi efek samping ini adalah harga dari sebuah kesembuhan. Kita tidak akan mati karena kemoterapinya, tapi mengalami hal-hal yang gak enak ya. Nah, tentunya sebelum kemoterapi, dokter harus menilai dulu keadaan tubuhnya, fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi hati. Nah dari situ baru ditentukan obat kemoterapinya, jenisnya,
dan dosisnya yang aman bagi tubuh. Karena itulah berobat pada dokter yang memang sudah terlatih untuk mengobati kanker. Tergantung dari stadium mana ditemukannya, itu makanya kita mesti bisa menemukan kanker dalam stadium awal. Stadium biasanya ada 4. Nah, pada 70% dari masyarakat kita datang ke dokter sudah stadium 3 dan 4. Jadi tingkat keberhasilannya lebih kecil. Misalnya kalau stadium 1 itu bisa sembuh total. Kalau stadium 2 bisa sembuh sekitar 80%. Stadium 3 udah turun 70%, stadium 4 cuma 10%. Ya, jadi kesembuhan bergantung dari pertama tentunya jenis kankernya, kedua pada stadium mana kita menemukan kanker. Karena itu Yayasan Kanker Indonesia itu motonya adalah kanker dapat disembuhkan bila ditemukan dalam stadium dini. Dan itulah perjuangan kami untuk mengedukasi masyarakat, yang mana kalian ikut membantu saat ini.